Kita itu buka Quran untuk memasrahkan seluruh hati, diri, kecerdasan kita untuk dialiri kecerdasan dan dibacakan langsung sama yang sumber Quran ini gitu. Oke. Begitu itu dibacakan, baru kita mengikutinya. Oke. Baca harus dipahamin, pahamin, dilaksanakan. Dilaksanakan dengan cara berbuat baik gitu loh. Tujuan dari membaca Quran ini adalah kesadaran yang bertambah, yaitu takwa. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan Menuju Kesadaran. Kita menyelami lagi Quran untuk mempelajari, untuk bagaimana kita memahami dengan cara-cara yang mudah. Dan seperti biasa, kita di sini hanya sebagai footnote, tambahan kecil untuk pengetahuan-pengetahuan yang menjadi puzzle-puzzle, yang mudah-mudahan menambah hasanah dari apapun konteks yang nanti dialirkan. Dan yang paling penting, kita terus belajar dan sesama murid yang terus mau bertumbuh. Kita udah bicara tentang Quran itu mudah, kita udah bicara tentang Quran itu sebagai petunjuk, bukan hanya dibunyikan gitu, dan kemudahan-kemudahannya salah satunya adalah menggunakan bahasa lisan. Bahkan kita udah bicara tentang Arabian itu ternyata bukan hanya dalam lisan Arab, tetapi yang diurai. Nah, yang jadi pertanyaan, ayat yang pertama, konon katanya Iqra. Nah, Iqra ini adalah baca. Dan kita tuh dapat ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Arif ini, guru kita. Itu metodologi 6M namanya. Nah, kita akan mulai pelan-pelan. Dimulai dari Iqra dulu. Gimana, Mas? Iqra nih, Mas. Membaca. Ya, makasih, Kang Abu. Ya. Jadi, kita belajar sama-sama ya. Ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapat ayat Quran tuh Iqra gitu. Iqra itu artinya baca kan. Cuman, waktu itu Nabi Muhammad bilang, aku nggak bisa baca gitu. Aku nggak bisa baca. Ayo kita buka yuk ayatnya dulu. Oke. Surat 96. 96 ayat 1 ya. Sampai 5. Oke, kan Nabi Muhammad kan udah kita bahas bukan nggak bisa baca tulisan kan. Bukan. Jadi waktu nggak bisa ma'ana biqori, nggak bisa baca tuh apa gitu ya. Ya. Oke. Jadi di surat Al-Alaq nih yang ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi di sini dikatakan bahwa al-qalam itu bukan pena tapi dengan perkataan ya. Ya, kolam ya. Al-qalam itu perkataan. Jadi dengan perkataan Tuhan lah kita belajar dan Tuhan mengajarkan. Iqra di sini sebenarnya bukan baca tulisan gitu, karena kan nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisan, nggak ada huruf la sautun wala harfun gitu. Nggak ada tulisan, nggak ada huruf. Semua itu kan pakai tanda ke dalam hatimu kan katanya, lidah hati gitu. Jadi ketika sebenarnya yang terjadi adalah ketika Nabi Muhammad sampai di kesalahan aku dua atau aku satu, maka aku satu dan aku dua itu kan mengalirkan sesuatu melalui tanda atau ayat yang menjelaskan ayatul bainat ke dalam hati yang harus sebenarnya kita baca gitu. Oke. Tapi berarti bukan baca tulisan, tapi baca tanda gitu ya. Kan kita udah belajar juga bahwa kalau kita baca Quran ada segitiga itu kan. Ya. Jadi di sini ada ayat tuh ada 3. Ada ayat di buku, di kitab, ada ayat di hati, ada ayat di semesta gitu. Oke. Nah, tiga-tiganya harus nyambung gitu dan harus bisa diikrokan. Jadi baca Quran dengan cara ikro itu artinya sebenarnya nggak ada perintah membaca, Kang Abu. Ini kunci nih. Baca tulisan gitu. Iya, nggak juga baca tulisan. Oh, oke. Nggak juga membaca. Tetapi kunci di dalam mempelajari Quran adalah tidak membaca, tetapi dibacakan gitu. I see. Nah, Yes. jadi kita itu tidak sedang membaca tulisan, tetapi kita makanya tadi kan kemarin waktu di episode sebelumnya kan kita bilang bahwa kuncinya adalah pasrah berserah kan. Kuncinya adalah Muslim kan untuk belajar Quran ini. Muslim artinya pasrah dan berserah, menyerahkan seluruh akal kita. Kapan kita bahas tentang akal ya? Untuk dapat dibuka, kemudian diarahkan, kemudian dihubungkan. Begitu sudah terbuka lewat Al-Fatihah, makanya membuka ini pakai Al-Fatihah, diarahkan namanya iftitah, lalu dihubungkan namanya sholat, maka sholat hakikat ya. Maka ketika itu Tuhan akan mengalirkan kesadaran untuk kita bisa membaca ini gitu. I see. Bukan dengan cara membaca, tetapi dibacakan. Nah ya, kita buka ayatnya ya. Pertama, bahwa itu adalah membaca Iqra. Dan coba kita buka 2945. Mungkin sebelum 2945 ya.
Di surat 75 Oh, 16. ayat 16 sampai 19. Oke. Surat Al-Qiyamah. Ya. 75 dari 16 nih. Jangan engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan Nah, membacakannya. ini kunci nih. Ah, sih. Jadi baca Quran itu bukan kita membaca, tetapi kita dibacakan di hati. Oke. Petunjuknya tuh dibacakan di hati. Hmm. Kita itu hanya mengikuti bacaan yang dibacakan di hati gitu. Oke. Jadi kalau kita buka Quran niatnya membaca dan pengen memahami supaya kita ngerti, Hmm. itu arahnya udah salah. Oke. Kita itu buka Quran untuk memasrahkan seluruh hati, diri, kecerdasan kita untuk dialiri kecerdasan dan dibacakan langsung sama yang sumber Quran ini gitu. Si aku satu. Satu. Oke. Begitu itu dibacakan, baru kita mengikutinya. Itu adabnya gitu. Jadi bukan buka buku baca, bukan. Buka buku, memasrahkan hati, diri, keberadaan untuk dibuka, diarahkan, dihubungkan, baru kita dibacakan di hati, kita hanya mengikuti apa yang dibacakan di hati kita. Gitu. Oke. Oke. Ini agak berbeda ya sama Ya. Mainstream. ya. Fix, ini beda Tapi ini banget. ayat Qurannya bilangnya begitu. Iya. Nah, terus 18. Oke. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi udah Quran itu dibaca. Kami itu di situ ada Allah, ada Jibril segala macam ya. Jadi Jibril itu kecerdasan di aku dua untuk membuat kita diuraikan Al-Quran itu. Maka setelah itu, setelah dibacakan, kita mengikuti bacaan, lalu akan dijelaskan langsung gitu. Metodenya gitu. Oke. Jadi ini namanya tilawah. Tilawah itu tidak membaca, tetapi mengikuti bacaan Oke. dan penjelasannya. Makanya Quran itu ahsanal tafsir. Jangan kita menafsirkan Quran sendiri. Karena itu akan dijelaskan sama Tuhan langsung. Tapi kita dialirkan gitu ya? Dialirkan. Syaratnya harus 3. 4. 1, memasrahkan seluruh akal. Akal itu artinya pusat kesadaran. Yang terdiri dari otak, pikiran, hati, nurani, semua dipasrahin keberadaan kita pada Tuhan. Untuk dapatlah Tuhan membuka akal kita. Lalu mengarahkan akal kita kepada sumbernya, yaitu Tuhan, tidak mengarah kemana-mana. Dan menghubungkan antara akal kita, yaitu hati, dan Tuhan lewat kecerdasan namanya Jabarul itu, atau Jibril. Lalu kemudian Tuhan akan menjelaskannya. Menguraikannya. Membuat kita jadi jelas, jadi paham gitu. Dan proses ini langsung sih sebenarnya. Ini kita buka ya, surat Al-Baqarah ayat 121. Oke, tilawah itu ya. Sekarang kan tilawah kayak jadi musabaqah tilawatil Quran gitu ya. Bagus-bagusan baca. Bagus-bagusan bunyi kan. Bukan untuk paham. Iya, benar-benar. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang telah kami beri kitab, itu siapa tuh? Ahli kitab tuh kan? Ya, kita ya, semua. Kita semua. Yang udah ada di dalamnya. Iya, kan? di dalam kitab ini. Jadi ahli kitab yang telah diberi kitab, kan kemarin kita bahas di surat 68 dan 36. Iya. Bahwa dan 37. Bahwa kita itu orang-orang yang telah diberi kitab sama Tuhan. Ahli kitab. Mereka membaca sebagaimana mestinya tuh, maksudnya tilawatihi di sini itu. Hak yang hak gitu ya. The truth. Cara baca yang benar. Hakot tilawah tuh, tilawah yang paling benar adalah tilawah tuh yang mengikuti bacaan. Tilawah tuh bahasa Arab nih, nanti boleh ditanya sama teman-teman yang ahli bahasa Arab. Arti dari tilawah tuh mengikuti sebenarnya. Mengikuti bacaan tuh ada 2. Dibacakan di hati, kan di 26, 192 sampai 194 ya. Ya. Diturunkan ke hati, lalu diikuti bacaan itu, kemudian dijelaskan. Itu pertama, mengikuti bacaan. Mengikuti bacaan yang kedua adalah begitu kita jelas, diikuti dengan perbuatan gitu. I see. Jadi tilawah tuh action juga. Jadi mengikuti apa yang dibacakan, ditunjukkan, dan diikuti pula dengan action gitu. Kalau hanya tilawah membaca bagus-bagusan, itu bukan tilawah namanya. Harus sampai action gitu. Iya. Baru Quran itu jelas. Karena ada bukunya,
kan segitiga ya. Ya, ya. Dibacakan di hati sehingga kita paham. Setelah itu kita lakukan melalui ayat-ayat di semesta gitu. Lewat action gitu. Baru Quran itu bisa jelas, dan ketika dibacakan dengan cara seperti ini, maka kita akan dibacakan Quran dan tidak akan lupa. Nah, kita buka ya. 87 ayat 6 dan 7. Ya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi kita akan dibacakan sampai kita tidak akan lupa. Kenapa tidak akan lupa? Karena apa yang dibacakan itu sudah menjadi kesadaran di dalam diri kita, dan by the way, tujuan dari membaca Quran ini adalah kesadaran yang bertambah, yaitu takwa. Takwa itu by definition adalah orang yang kesadarannya meningkat. Oke. Lalu diiringi dengan perbuatan. Jadi ayatnya itu sudah dibaca, habis itu dipahami, habis itu dilaksanakan, pasti nggak lupa gitu. Dan nanti kalau lebih advance lagi, yang melakukan juga bukan kita gitu. Kita hanya menyaksikan. Oke. Jadi ayat-ayat ini kita alami. Jadi kalau ayat ini kita alami, kita nggak akan lupa. Nah, itu cara baca yang benar. Tapi ada juga membaca secara usluma, itu ya. Ya. Nah, coba kita buka tadi 29 ayat 45. Justru bukan baca tapi dibacakan tadi ya poinnya. Dibacakan, ya. Wah, ini nice sih. Oke. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau kita buka 29 ayat 45, di sini kata-katanya bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Betul. Hubungannya apa baca Quran dan dirikanlah sholat? Karena Quran itu bisa dipelajari dengan mudah kalau ketika baca kita sholat gitu. Terhubung gitu. Terhubung. Kalau nggak terhubung, siapa yang mau jelasin gitu? Oke. Makanya Quran itu harus dibaca dengan sikap hati yang sudah memasrahkan seluruh hati pikiran kepada Tuhan untuk bisa dibuka Al-Fatihah, diarahkan iftitah, dan terhubung yaitu sholat. Tanpa membaca Quran dengan sholat, maka kita tuh hanya membaca ini dan mengartikannya dengan pikiran kita. Gitu. Oke. Hatinya tuh nggak terhubung dengan Tuhan gitu. Dan kalau ketika udah terhubung dan membaca Quran, baru Quran dibacakan, kita paham. Ini di sini bacanya juga kata-katanya beda kan? Usluma ya. Usluma ya. Usluma tuh membaca tulisan. Oke. Kalau Iqra itu membaca yang tidak tertulis. Tersurat tersirat lah ya. Tersirat. Jadi kalau membaca tulisan ini, baca Quran nih, hati, pikiran, dirinya nggak terhubung dengan kesadaran lebih tinggi, atau higher self, atau aku dua, atau aku satu, ini nggak bakal ngerti sampai kapanpun juga gitu. Oke. Nggak bakal ngerti Oke. maknanya, dan akan selalu lupa. Berapa banyak Kang Abu punya pengajian yang hari ini diajarin 2 bulan lagi lupa lagi gitu. Ayat yang mana itu ya gitu. Nggak pernah ingat. Ya nggak pernah dijalanin. Iya. Oke. Baca harus dipahamin, dilaksanakan. Dilaksanakan dengan cara berbuat baik gitu loh. Oke. Nah coba ya 35 ayat 29. 35 Fatir 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan atau perniagaan yang tidak akan rugi. Nah, selalu membaca kitab Allah, tadi kan kitab Allah nggak cuman Yatslu ini kan, ya, Yatslu juga nih, ya bukan Iqra kan, membaca kitab Allah tertulis, ya kan, lalu selalu dan mendirikan sholat itu satu kesatuan, satu package, betul. Jadi nggak bisa kita baca di sini sholat ini bukan sholat ritual itu yang 5 waktu ya, nggak mungkin lagi sholat ritual baca Quran gitu. Iya. Di sini maksud sholat tuh terhubung dengan Tuhan gitu. Oke. Dan terhubung dengan Tuhan itu, lalu kemudian diikuti atau tilawatihi dengan action, menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan secara diam-diam atau terang-terangan. Itu adalah perniagaan yang tidak kenal merugi, 35-30-nya agar Allah menyempurnakan balasan
dan menambahkan karunia Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri gitu loh. Dan 35:31-nya, dan kami telah wahyukan kepadamu Al-Qur'an dengan benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, nanti kita bahas deh kitab-kitab sebelumnya tuh maksudnya bukan Injil, Taurat gitu, bukan. Dan mengetahui yang benar-benar Allah Maha melihat dan menyaksikan. Artinya waktu kita membaca tuh Allah menyaksikan gitu. Oke. Karena tadi ya Al-Quran ada di buku dan di sini di hati gitu. Nah di hati itu bahasanya bahasa ajam kan, bukan bahasa ajam kan, bahasa yang nggak ada suara, nggak ada kata-katanya. Betul, ya kan? Betul. Bahasa asing kalau di Quran tuh ya. Padahal bukan asing gitu. Ya, maksudnya sesuatu yang bukan bahasa dalam konteks language gitu, rasa kali ya. Coba kita buka ya. Ya 16, 125, 120, 123. Oh ya oke. Oh 102. 102, sorry. Bahasa ajam. 101 deh, dari 101 ya oke. sampai 103. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, jadi nanti pembahasan kita tuh ayat di ayat itu, ini ya. Jadi misalnya ada satu ayat dijelasin sama ayat lain. Ada ayat dijelasin ayat lain. Ada ayat dijelasin ayat. Sehingga ayat ini saling menjelaskan. Self-explanatory bahasa Inggris itu. Menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kita nggak perlu ada tambahan opini, tafsiran, tambah-tambahin, dikurung-kurungin segala macam tuh ya. Ada kata-kata ditambahin. Tapi semua itu ayat dijelasin dengan ayat. Nah, ayat dijelasin dengan ayat ini adalah yang saya maksud segitiga itu. Bisa ayat Quran ini dijelasin oleh ayat Quran yang lain. Bisa ayat Quran ini dijelaskan di hati kita, dibacakan. Jadi petunjuknya di hati. Bisa ayat ini dibacain, petunjuknya ada di semesta gitu. Oke. Itu namanya ayat bil ayat. Jadi ayat diletakkan setelah itu ada ayat yang menjelaskan. Ya, lanjut Kang Abu. Katakanlah, Rohul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepadamu. Betul. Jadi Rohul Kudus itu, atau di sini Jabarul gitu ya, Jibril gitu ya, menurunkan Al-Quran dengan benar. Jadi Rohul Kudus itu bukan sosok ya, tapi kecerdasan, fasilitas kecerdasan yang dimiliki oleh orang yang sudah sampai di sadaran roh gitu, atau di aku dua. Dia pasti dapat fasilitas yang namanya Rohul Kudus atau Jabarul. Nah, ini akan menjabarkan penjelasan tentang Quran ini, dan itu hanya untuk orang-orang yang muslimin. Muslimin bukan berlabel Islam. Muslimin adalah orang yang berserah diri. Apa yang diserahkan? Sekali lagi, seluruh akalnya, pikiran, hati, nurani diserahkan kepada Tuhan. Lalu untuk dapat dibuka, diarahkan, dihubungkan, untuk kemudian dialirkan gitu. Oleh si energi yang lebih besar gitu. Nah, 103-nya tuh coba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Bahasa orang yang mereka tuduhkan kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Iya. Jadi sebenarnya ajam itu artinya bukan asing. Bukan artinya waktu itu Nabi Muhammad pakai bahasa yang lain. Arab, atau diajarin bahasa Inggris gitu. Enggak. Tapi bahasa yang nggak pernah ada dan nggak akan pernah ada gitu. Kayak misalnya gini, ada langit mendung. Itu ayat kan? Berarti hari mau hujan. Ada tulisannya nggak? Kan cuma langit mendung aja. Dah aja ya. Tapi semua orang tahu gitu, kalau langit mendung berarti hari mau hujan. Itu maksudnya bahasa ajam. Kan nggak ada tulisannya, nggak ada kata-katanya, nggak ada suaranya juga. Halo, ini mau hujan, kan nggak ada. Iya. Itu namanya ayat gitu. Yang harus diterjemahkan bahwa, oh bentar lagi hari mau hujan. Itu namanya bahasa ajam, yang semua orang ngerti. Nah ini banyak petunjuk ini yang tahu-tahu ada tandanya. Oh ini gini nih maksudnya gitu. Nah itu jadi kita tuh harus dibacakan dan karena ini bahasanya bahasa ajam gitu ya, dan harus memasrahkan hati, akal gitu ya,
Nah ini mungkin kita perlu bahas Kang Abu di episode berikutnya nih ya. Maksudnya mempergunakan akal tuh apa? Oke, karena kan Quran selalu bicara bahwa tatafakarun, takilun, tatafakarun, Ya, takilun gitu ya. Betul. Oke Mas, ini untuk baca juga menarik gitu ya. Tapi at least paling seenggaknya ada mau baca buku aja dulu gitu ya Mas ya. Baca kitabnya aja dulu gitu ya. At least gitu ya. Mau membuka, dan kalau kita tadi bicara tentang konteks, ternyata ya bukan hanya baca tapi dibacakan. Itu tilawah keren banget sih. Jadi konteksnya lebih kepada ya tadi dibuka, jadi nanti dibacakan dan kita bisa mengikuti bacaannya. Dan saya rasa ini perlu pendalaman yang lebih dalam lagi. Dan mungkin 6M-nya kita spill dulu kali ya Mas Doni ya. Rumus dari guru kita tuh ini simple tapi dahsyat gitu. Membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, mensyiarkan, melestarikan. Nah, ini 6M ini sangat fenomenal lah ya dalam konteks ternyata banyak masyarakat itu masih hanya dalam konteks kebanyakan itu membaca. Belum masuk kepada mempelajari, memahami, dan seterusnya. Nah, kita akan buka pelan-pelan, kita akan selami pelan-pelan di episode-episode yang akan datang. Terima kasih.